Si pelamarnya nggak bisa ikut. Gue teleponin dari tadi nggak diangkat-angkat. Oh gitu. Dia kan yang perlu. Kita udah datang sini on time. Makanya ketika mendengar jawaban saya mengenai keberadaan Andi, saya tahu betul kalau teman-teman saya pada saat itu sangat kesal sama Andi. Ngapain sih? Mama deh. Mama ngapain sih? Pelamar kami di episode kali ini bernama Andi. Dia seorang admin perpustakaan di salah satu sekolah di Jakarta dan Andi ini meminta bantuan kepada tim lamar untuk melamar kekasih hatinya yang bernama Tari dan kami sudah berjanji untuk bertemu Andi di tempat dia bekerja. Di, sini dicariin. Jadi perasaan saya ketika Temi dan tim lamar mendatangi tempat saya sempat terkejut sebenarnya. Tapi banyak senangnya karena ternyata email yang saya kirim direspon baik oleh tim lamar. By the way, lu tiap hari di sini? Iya, ini tempat kerja seharian. Setelah ngobrol dengan Andi mengenai kesehariannya, saya langsung tanya sama dia mengenai hubungan dia dengan Tari itu seperti apa. Ketemunya tuh kita di sekolah, satu sekolah. Dia itu adik kelas aku. Lu SMA di SMP dong? Saya selalu bersemangat menceritakan tentang Tari karena saya selalu berusaha melakukan yang paling baik buat dia. Setelah lulus berapa tahun, nah baru tuh kita chatting-chattingan mulai. Itu udah ada niat buat deketin dia belum sih pas dari chat pertama kali itu? Aku ngeliatnya sih dia awalnya cantik. Jadi untuk niat lebih dekat tentu ada gitu. Karena kan aku sendiri lagi single pada saat itu gitu. Andi ini semangat banget waktu cerita soal Tari dan dari cara dia bercerita, saya bisa menilai kalau Andi ini sangat mencintai Tari. Nah, jadi posisi kita sudah jadian dan di satu titik dia mutusin aku dengan hal yang buat aku nggak masuk logika aku. Saya kaget banget waktu Andi bilang 2 bulan pertama mereka pacaran, Tari ini mutusin Andi. Saya langsung tanya sama Andi, apa penyebabnya? Dia bilang aku terlalu baik buat dia, itu pertama. Dan yang kedua itu, aku orangnya nggak lucu. Gitu. Jadi karena hal sekecil itu aja, dia mutusin aku. Ketika Temi menanyakan hubungan saya ketika 2 bulan lalu putus, tentunya saya sedih sekali. Tapi saya nggak mau ngebahas itu sebenarnya. Tapi ketika ditanyakan, ya saya jawab apa adanya saja. Putus? Itu 2 bulan kan setelah kalian pacaran? Betul. Nah, habis itu berapa lama lagi kalian akhirnya jadian? Nah, singkat cerita kan dia dekat lagi tuh sama cowok lain ternyata. Dan pada intinya dia nggak sesuai harapan. Tari ini tipikal perempuan yang selektif dalam menjalin hubungan. Dikarenakan beberapa kali dia dikecewakan dengan hubungan yang sebelumnya, termasuk dengan laki-laki yang dipilihnya setelah putus dengan Andi. 2 bulan kemudian lagi, aku chat dia lagi. 2 bulan setelah putus? 2 bulan setelah putus, Oke. aku chat dia lagi. Aku nggak nyerah ya kan. Aku standby. Aku chat lagi dan kita mulai dari awal lagi. Kita mulai dari nol lagi yang seperti aku ceritain di awal tadi. Seperti itu kembali. Kenapa saya masih ingin kembali sama Tari? Karena satu hal yang saya percaya bahwa kasih itu nggak pernah gagal. Jadi ketika saya memberikan yang paling baik buat dia, aku percaya itu nggak akan pernah sia-sia meskipun disakiti. Akhirnya apa yang bikin Tari waktu itu nerima lu lagi? Mungkin ada sesuatu hal yang dia nggak dapat dari cowok lain itu. Gitu. Apa tuh? Contohnya kepastian. Karena yang aku tahu tuh cewek butuh kepastian. Saya yakin Andi ini sangat mencintai Tari. Meskipun Tari ini pernah menyakiti Andi, tapi Andi bersedia memaafkan dan kembali memilih Tari sebagai pasangan hidupnya. Sekarang udah berapa lama? 1 tahun? Sekarang 1 tahun 5 bulan. Apa yang bikin lu yakin, Di? Lu mau married sama Tari ini? Dampak positif yang Tari berikan kepada saya, Tari itu seorang pejuang dan secara tidak langsung dia sudah menjadi contoh buat saya. Sehingga saya harus berinisiatif untuk berjuang lebih buat dia. Hubungan keluarga kalian udah cukup baik dong? Iya, sampai hubungan hari kita ini? sudah ketemu juga dengan orang tua masing-masing. Di, rencananya lu pengen ngelamar Tari tuh kapan? Nah, gue sih pengennya ngelamarnya minggu ini, Tem. Ternyata Andi ini ngebet banget pengen ngelamar Tari dan saya juga kaget waktu Andi bilang sama saya kalau dia mau melamar Tari dalam waktu dekat. Kayak gini, kalau kita ngomong weekend sekarang 3 hari kita punya persiapan, men. Iya, betul. Jadi gue udah punya ide-idenya. Jadi gue udah punya tempat dan kebetulan itu lokasi lagi hits banget. Karena Andi ini terlihat sangat bersemangat dan saya pun nggak mau ngecewain dia, akhirnya saya mengiyakan keinginan Andi dan saya dan tim berkomitmen untuk membantu Andi sekuat tenaga. Gini, lu bisa ajak gue ke sana nggak? Karena dengan ngeliat tempat gue sama tim bisa tahu, oke, kita mau bikin ini nanti. Sepertinya permintaan saya kepada tim melamar terkesan memaksa. Saya nggak mau nunda-nunda lagi. Karena saya mau menunjukkan bahwa saya tuh cinta sama dia. Dan buat saya, niat baik itu harus disegerakan. Yuk, kita jalan. Oke. Karena Andi ini sudah memiliki referensi venue, tanpa pikir panjang, saya langsung ajak dia untuk survei. Oke, jadi di sini lo mau ngelamar? Iya, di sini Tari. tempatnya, betul.
gue mau nanya sama lo, yakin nggak? Yakin, gue yakin banget. Weekday aja rame banget. Kebayang nggak kalau weekend kayak gimana? Saya tidak akan takut malu, sekalipun orang-orang di sana akan menertawakan. Saya cinta tari dan apapun untuk dia akan saya lakukan. Karena gue pengen si tari ini menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sini. Dari venue yang Andi pilih, saya yakin Andi ini sudah sangat siap untuk melamar tari di depan banyak orang. Karena melamar seseorang di kerumunan banyak orang seperti itu dibutuhkan keberanian yang sangat tinggi. Lo udah punya telepon belum? Udah ada sih, cuman masih samar-samar. Nanti mau minta pendapat juga sebenarnya. Saya dan tim selalu bersemangat ketika melihat pelamar menunjukkan niat yang sangat sungguh-sungguh untuk melamar orang yang sangat dicintainya. Dan Andi menunjukkan itu kepada kami. Dan tentunya itu membuat kami tambah bersemangat untuk melakukan yang terbaik untuk Andi dan juga Tari. Gini, ini sih ide aja. Iya? Begitu gue ngeliat banyak yang main, ketika melihat kondisi venue pada saat itu, tiba-tiba saya kepikiran ide yang menurut saya menarik apabila Andi akan melakukan ini pada saat dia melamar Tari. Gue punya teman, mereka anak-anak skater gitu. Kalau mau melibatkan skater dalam eksekusi pelamar lu, mau nggak? Wah, bagus banget sih. Ketika Temi mengusulkan meminta bantuan kepada tim skateboard, saya langsung mengiyakan. Karena bayangan saya tuh pasti akan ramai banget dan mendukung acara lamaran saya. Gue coba hubungi teman gue, ya mudah-mudahan dia bisa bantu. Gitu. Karena Andi ini setuju dengan ide saya, itu artinya saya dan tim hanya tinggal memikirkan detail konsep yang akan kami gunakan. Yakin di sini? Yakin banget gue di sini tempatnya. Akhirnya saya langsung ajak Andi untuk bertemu dengan komunitas skateboard di keesokan harinya. Oke, sip. Thank you, Temi. Saya percaya tim melamar akan menyiapkan konsep terbaik buat Tari. Ada mana? Gue telepon nggak bisa si siapa? Andi. Sama tadi dia dihubungi juga nggak balas dia. Ketemu nggak teman-teman gue udah telepon. Si pelamarnya nggak bisa ikut. Gue teleponin dari tadi nggak diangkat-angkat. Oh gitu. Dia kan yang perlu. Kita udah datang sini on time. Makanya ketika mendengar jawaban saya mengenai keberadaan Andi, saya tahu betul kalau teman-teman saya pada saat itu sangat kesal sama Andi.